3. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan Bina Iman bersama Karian dan Kalisa. Nah adik-adik, di hari Minggu ini nih, Gereja Katolik sedang memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Karian, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus itu apa sih? Nah, buat Kalisa dan adik-adik yang masih bingung dan belum tahu, tenang aja, karena nanti kita akan belajar bersama nih tentunya. Oleh karena itu, mengawali kegiatan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Wah, adik-adik tadi udah keren dan semangat banget. Karena tadi kita sudah menyanyi lagu pembukaan, yuk sekarang kita bersatu di dalam doa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena melalui berkat-Mu kami boleh berkumpul di sini untuk melakukan Bina Iman. Ya Bapa, masukilah hati kami agar kiranya kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Bapa, bimbinglah kami senantiasa dimanapun kami berada. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik semua, karena tadi kita udah berdoa dan bernyanyi, yuk kita masuk ke bagian cerita mengenai firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Nah sekarang kita akan membacanya bersama-sama, di mana Karian akan memulai dengan ayat yang genap dan nanti Kalisa akan membacakan ayat yang ganjil. Mari kita mulai membaca firman Tuhan pada hari ini. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karian, aku mau nanya nih. Tadi kan aku ada pertanyaan di awal. Hari Tritunggal Maha Kudus itu artinya apa? Nah, tenang aja Kalisa. Sekarang kita langsung bahas di bagian kali ini. Jadi, adik-adik mungkin masih bingung. Apa sih Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Mungkin aku mau menjelaskan dari kata Tritunggal itu sendiri. Oke. Jadi, kata Tritunggal itu sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu kata Trinitas. Di mana Tritunggal itu memiliki makna bahwa kita kan tahu nih, Kalisa, bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita imani selama itu satu. Tetapi di sini kita juga mengetahui bahwa Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karian, itu kayak yang pas kita buat tanda salib ya? Nah, iya bener banget adik-adik. Dimana kalau misalnya kita membuat tanda salib, pasti kita menyebut Allah Tritunggal itu. Mungkin kita bisa coba ya membuat tanda salib dengan baik yang benar. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita udah dengar bersama ya, bahwa di dalam tanda salib kita telah menyebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, tapi mungkin ya Kalisa, adik-adik sepertinya masih bingung nih, bagaimana ya cara benar-benar menunjukkan bahwa kita mengimani nih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik gak perlu takut dan gak perlu bingung. Karena dengan kita udah melakukan perbuatan baik nih ya Kalisa, dan kita melakukan perbuatan baik di kehidupan sehari-hari, itu udah benar-benar mencerminkan bahwa kita mengimani Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, hal itu bisa ditunjukkan dengan kita selalu berbuat baik, kita nurut sama orang tua, dan juga kita mendengarkan guru nih yang lagi mengajar meskipun lagi online school. Aku juga pengen nanya nih ke Kalisa. Menurut Kalisa sendiri nih, kira-kira perbuatan baik apa lagi nih yang bisa adik-adik lakukan? Termasuk gak sih Karian kalau misalkan kita di rumah gak sering berantem sama kakak dan adik kita? Wah, bener banget nih Kalisa. Dengan adik-adik itu tidak berantem dengan adik maupun kakak, itu udah menunjukkan kita melakukan perbuatan baik. Nah Kalisa, kalau kita balik lagi nih ke Injil kita pada hari ini, pada Matius 28 di ayatnya yang ke-19 itu dikatakan, "Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, mungkin di sini adik-adik bingung bahwa di sini dikatakan bahwa kita diutus untuk membaptis semua orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mungkin kita yang masih kecil itu bingung ya. Nah, seperti yang udah aku dan Kalisa sebutkan tadi, bahwa kita bisa menyebarkan semangat atau menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mengimani Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu dalam tindakan-tindakan yang udah kita jelaskan tadi kan ya. Setuju nggak nih Kalisa? Setuju Karian. Oleh karena itu di sini kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk benar-benar kita melaksanakan perbuatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu makanya kita diutus sama Tuhan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Oleh karena itu aku pengen nanya nih ke adik-adik semua. Adik-adik udah siap untuk diutus melakukan perbuatan baik? Siap! Oke, dengan demikian berakhirlah untuk bagian cerita mengenai firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang telah aku dan Kalisa sampaikan. Nah, karena kita udah selesai nih mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kami ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep
adik-adik, sekarang saatnya kita membuat kreativitas bersama Kak Lisa. Hari ini kita membuat apa sih? Hari ini kita mau membuat dasi tanda diutus Tuhan. Ini contohnya adik-adik, kita akan membuat kreativitas seperti ini. Nah, apa aja sih bahan dan alat yang kita perlukan? Langsung aja kakak akan kasih tahu ke adik-adik semua. Pertama, kita butuh kertas warna-warni. Adik-adik boleh bebas pilih kertas apa saja. Kedua, kita butuh gunting, lem kertas, alat tulis. Alat tulisnya juga boleh pensil warna atau spidol. Lalu, benang wol. Adik-adik kalau nggak punya benang wol di rumah, mau pakai tali boleh banget, tapi talinya harus yang kecil ya adik-adik, jangan terlalu besar. Oke, langsung saja kita mulai ke proses pembuatannya. Pertama itu, kita akan melipat kertas warna-warni yang sudah kita punya ini. Dari ujung yang di sini ke ujung yang di sana, oke? Nah, setelah jadi begini adik-adik, kita ambil gunting. Lalu kita gunting bagian yang lebih nih. Adik-adik bisa lihat di sini ada yang lebih kan? Kita gunting ya. Dan adik-adik harus berhati-hati saat menggunakan gunting. Oke, adik-adik, setelah jadi seperti ini nih, kita buka dan kita taruh di meja seperti ini. Lalu kita lipat ke dalam bagian kanan. Begitu juga yang di bagian kiri. Jadinya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita ambil lem, lalu kita ambil pensil atau alat yang adik-adik bisa pakai untuk mengambil lemnya. Oke, kita ambil lemnya, lalu kita olesi di sini. Jangan terlalu banyak ya adik-adik. Setelah seperti ini adik-adik, langsung saja kita lipat. Lemnya kita singkirkan dulu, kita akan kembali melipat. Nah, kita balik seperti ini sampai tidak ada bekas lem. Lalu kita lipat bagian yang kecil ke tengah seperti ini. Nah, sudah seperti ini adik-adik. Sekarang kita lipat lagi. Jadi seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat jelas ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, saatnya kita melipat sekali lagi. Jadi seperti, nih adik-adik lihat ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Pastikan ada dua segitiga di kiri dan kanan seperti ini ya adik-adik. Nah, sudah selesai. Saatnya kita balik seperti ini, lipatannya jangan sampai lepas. Di bagian kanan kita akan lipat ke dalam seperti ini. Dan bagian sini yang di bagian kiri kita juga lipat. Dan jadinya seperti ini adik-adik. Nah, karena kita lihat ya, ini masih perlu dilem, kita ambil lagi lemnya. Dan kita beri lem dari atas sampai bawah. Jadi adik-adik dasinya. Eits, tapi kita belum selesai ya adik-adik. Kita masih perlu menambahkan tali ke dasinya. Karena nanti kalau nggak ada tali, kita nggak bisa pakai kan? Nah, caranya gimana sih kak? Jadi caranya ambil dulu benang wol kalian atau tali yang kalian punya. Dan kalian ukur adik-adik, bisa masuk ke kepala kalian nggak? Setelah diukur adik-adik, kita gunting benang wolnya atau talinya. Nah, setelah itu adik-adik mungkin bisa minta tolong ke mama papa atau ke kakak atau ke siapapun yang bisa bantu untuk mengikat benang wol atau talinya seperti ini. Udah jadi adik-adik, ikatannya bisa dilihat. Oke, kita udah ikat nih. Nah, setelah itu kita ambil lagi dasi kita.
Dan kita bisa lihat ya adik-adik. Kita lihat ada segitiga yang masuk di sini. Nah, kita ambil ya. Tapi pelan-pelan adik-adik, jangan sampai sobek. Seperti. Nah, jadi terbuka dia nih. Terus kita ambil benang wol kita atau tali kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi segitiga kita ke dalam. Sekali lagi kakak ingatkan adik-adik hati-hati jangan sampai robek. Sehingga jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini belum selesai adik-adik. Kita masih harus menulis ayat emas hari ini. Ayat emas hari ini apa sih, Kak? Matius 28 ayat 19. Untuk adik-adik yang kesusahan dalam menulis, silahkan minta tolong ke mama papa atau ke kakak atau ke siapapun yang bisa bantu adik-adik. Jadi adik-adik, hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik silahkan hias sesuka adik-adik menggunakan pensil warna-warni, menggunakan spidol warna-warni. Dan adik-adik punya kakak yang udah dihias, bisa dilihat di sini. Nah, adik-adik kita bisa pakai nih dasinya. Yeay. Oke adik-adik, udah jadi deh, bisa dipakai seperti ini ya. Adik-adik penasaran gak sih kenapa Kalisa ajak adik-adik membuat dasi? Adik-adik tahu kan, kita kalau ke sekolah, kalau udah siap harus pakai dasi kan? Papa kita atau mama kita kalau pergi ke kantor pasti pakai dasi kan? Nah, adik-adik dari sini kita bisa tahu bahwa dasi itu adalah tanda kesiapan. Orang kalau udah siap mau kemana-mana, mau kerja, mau sekolah, pasti pakai dasi. Hari ini Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil, untuk menebar kebaikan. Dan kita kan juga murid-murid Tuhan Yesus, jadi kita bersama-sama harus siap untuk diutus Tuhan Yesus. Maka dasi ini adalah tanda diutus Tuhan. Dengan dasi ini kita semua siap untuk menjadi murid Yesus. Kita siap untuk menebar kebaikan, mewartakan Injil, dan menjadi berkat bagi sesama. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, ternyata kegiatan Bina Iman kita sudah hampir selesai. Kalian mengucapkan terima kasih banyak buat adik-adik yang udah setia dan semangat mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini dari awal hingga saat ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, yuk kita siapkan hati untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus di surga, terima kasih karena melalui berkat-Mu, kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman dari awal hingga pada saat ini. Ya Bapa, berkatilah agar kiranya apapun yang kami terima dan dengar hari ini dapat kami resapkan dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Berkatilah dan naungilah kami dalam apa yang kami lakukan, agar kiranya semuanya dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, karena tadi kita udah berdoa penutup, kayaknya nggak seru, nggak enak banget kalau nggak ada lagu penutup ya kalian? Nah, oleh karena itu nih Kalisa dan adik-adik, yuk kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang
diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan.